langkah pertama, siapkan 100 gram ubi ungu yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu ini sudah direbus. Lanjut, siapkan wajan atau panci, masukkan 900 ml santan. Untuk santannya ini kekentalan sedang ya teman-teman ya. Kemudian masukkan 1 bungkus tepung hongkwe. Ini yang tanpa warna atau warna putih. Tambahkan juga 100 gram gula pasir. Kalau kalian suka manis, gulanya bisa ditambah ya. Agar teksturnya lebih kokoh, di sini saya tambahkan 1 sendok teh agar tanpa warna, dan agar lebih wangi saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Langsung dimasak hingga mengental ya teman-teman, sambil terus diaduk agar tidak gosong. Oke, setelah adonannya sudah mengental seperti ini, kecilkan untuk api kompornya paling kecil ya teman-teman ya. Dan di sini lupa tambahkan juga setengah sendok teh garam. Tadi kelupaan ya, seharusnya di awal tadi, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini diaduk sebentar. Dan untuk daun pandannya ini bisa dibuang ya teman-teman ya. Setelah daun pandannya ini sudah dibuang, masukkan ubi ungu yang sudah dikukus sebelumnya tadi, dan ini dipotong dadu ya. Dengan api yang masih dalam keadaan paling kecil, ini dimasak sekitar kurang lebih 5 menit ya teman-teman, sambil terus diaduk agar tidak gosong ya. Setelah 5 menit, oke, bisa dimatikan untuk api kompornya, dan ini sudah cukup ya teman-teman ya. Bisa dipindah langsung dalam loyang seperti ini. Saya pakai ukuran 20 x 20. Dan ini setelah sudah dituang semuanya, biarkan hingga dingin ya. Selanjutnya kita buat untuk lapisan keduanya. Dalam wadah atau dalam panci, masukkan 500 ml santan kekentalan sedang, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh agar-agar plain tanpa warna. Maaf tadi tidak terekod ya. 1 lembar daun pandan, dan ini dimasak hingga benar-benar mendidih ya teman-teman ya. Sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Setelah sudah mendidih, ini sudah cukup, langsung dimatikan api kompornya. Dan untuk puding ungunya ini bisa ditusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini ya teman-teman ya, agar setiap lapisannya nanti bisa merekat dan tidak putus. Kemudian bisa dituang untuk lapisan keduanya, puding santannya ini. Dan ini dibiarkan hingga benar-benar dingin ya. Jika perlu bisa dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya teman-teman. Kalau pudingnya sudah set, ini bisa dikeluarkan dari loyangnya ya untuk pudingnya ini. Dan ini hasilnya, Masya Allah, ini cantik banget. Kemudian ini bisa dipotong-potong sesuai selera. Puding ubi ungu ini cocok banget buat suguhan pas arisan ataupun buat ide jualan. Buat isian snack box juga bisa ya teman-teman ya. Untuk pengemasannya ini bisa pakai plastik OPP seperti ini, atau bisa juga pakai mika ya teman-teman ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Untuk cara pengemasannya bisa ditiru, dicontoh seperti yang ada di video ya. Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Hasilnya cantik banget. Yang pertama, siapkan 500 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan sudah dikukus sebelumnya. Lanjut ini dihaluskan hingga benar-benar halus ya teman-teman. Setelah sudah halus seperti ini, lanjut tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka,
Kemudian ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata sampai tepungnya ini menyatu dengan ubi ungunya ya teman-teman ya. Agar lebih cepat dan lebih mudah, di sini saya aduk menggunakan tangan saja, atau kalian juga bisa mengaduknya menggunakan spatula ya. Oke, setelah sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya siapkan secukupnya gula merah yang sudah dipotong kecil seperti ini, atau kalian juga bisa pakai gula aren sesuai selera. Oke, langkah selanjutnya ambil secukupnya adonan ubinya. Kemudian ini ditekan-tekan, diratakan. Lanjut tambahkan untuk di tengahnya ini gula merahnya. Kemudian dibulat-bulatkan seperti ini, seperti yang ada di video, dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk ukurannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing untuk besar kecilnya, dan lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian ini siap untuk direbus, dan siapkan air yang sudah mendidih. Lanjut masukkan semua adonannya ini ke dalam airnya tadi dan tunggu hingga mengapung ya. Kalau sudah mengapung, ini tandanya sudah matang dan bisa diangkat. Oh ya teman-teman, sambil nonton yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Ini hasilnya setelah semua direbus, dan ini bisa disisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan untuk flas santannya. Siapkan panci, masukkan 400 ml santan kekentalan sedang. Untuk santannya ini bisa memakai santan instan yang ditambah air. Kemudian masukkan juga 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Agar lebih wangi, di sini saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini bisa diaduk sebentar, lalu ini bisa direbus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah ya. Dan ini dimasak hingga setengah mendidih ya teman-teman ya. Setelah pinggir-pinggirannya sudah mengeluarkan gelembung-gelembung atau setengah mendidih, lanjut tambahkan 1,5 sendok makan tepung beras yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Lanjut ini diaduk cepat sampai santannya ini agak mengental ya. Setelah santannya ini sudah agak mengental dan sudah mendidih, oke, ini sudah cukup, dan ini bisa didinginkan dulu atau bisa langsung dituang di atas bola ubinya tadi ya. Tapi teksturnya ini memang masih cair. Kalau flas santannya ini sudah dingin, ini teksturnya bisa lebih kental ya teman-teman ya. Ini juga bisa buat ide jualan dan bisa dikemas menggunakan tin wool seperti ini. Ini rasanya beneran enak banget. Perpaduan antara ubi ungu dan santan juga gula merah ini pas banget, dan kalian wajib banget coba di rumah untuk cemilan bersama keluarga. Ini juga cocok banget ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka bisa di like, kalau menurut kalian bermanfaat bisa di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Selamat mencoba. Siapkan 200 gram gula pasir, boleh ditambah kalau kurang manis. 1 saset Nutrijel Blend, ini ukurannya kecil ya. 2 saset kental manis putih, dan 400 gram ubi ungu yang sudah dikukus. Kemudian siapkan blender dan masukkan semua bahan-bahannya. Blender hingga tercampur rata dan sampai halus ya. Kalau tidak suka manis, gula pasirnya bisa dikurangi ya teman-teman. Ataupun yang suka manis, gula pasirnya bisa ditambah. Tapi menurut saya ini rasanya sudah pas manisnya ya. Setelah itu tambahkan 700 ml air dan blender hingga benar-benar halus ya. Untuk
resep lengkapnya saya sudah taruh di deskripsi box ya teman-teman. Bisa dicek ya. Kalau dirasa teksturnya sudah halus, kemudian matikan blender. Ini seperti ini ya teman-teman, kira-kira ini sudah halus banget. Kemudian siapkan panci dan masukkan adonan pudingnya tadi. Ini tidak usah disaring ya teman-teman, karena menurut saya ini sudah halus banget dan tidak perlu untuk disaring lagi. Masak hingga mendidih dan meletup-letup dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk agar tidak ada bahan yang gosong di bawah ya. Setelah meletup-letup seperti ini, kemudian matikan kompor. Ini tandanya pudingnya sudah matang ya teman-teman ya. Lalu aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan atau mengurangi uap panasnya ya. Siapkan cetakan cup puding ataupun cup seperti ini. Kemudian taruh cup puding di atasnya lagi dengan posisi miring, dan ini adonan pudingnya sudah saya pindah ke dalam gelas takar seperti ini agar memudahkan waktu penuangan. Tuang setengah dari cup pudingnya tadi ini. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, ataupun bisa sesuai selera ya. Dan tunggu hingga benar-benar set ya teman-teman. Dan setelah puding sudah set, kemudian ambil semua cetakan cup puding di bawahnya tadi. Lalu ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Ini hasilnya. Ini sudah benar-benar dingin ya. Kemudian kita siapkan flas santannya. Masukkan 650 ml santan kara, santan instan kental. 2 sendok makan gula pasir, kalau nggak suka manis bisa dikurangi ya. 1 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung beras, 700 ml air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dulu. Ini kompornya dalam keadaan mati ya. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompor dan masak hingga meletup-letup seperti ini dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak ada bahan yang gosong di bawah ya teman-teman. Setelah itu matikan api kompor dan biarkan hingga hangat. Setelah itu pindahkan flas santannya ke dalam gelas takar seperti ini, lalu tuang di atas puding ubi ungunya tadi. Kemudian ini saya hias atau kasih topping ubi ungu yang sudah dikukus. Ini opsional ya teman-teman, bisa di skip. Ini hanya untuk mempercantik saja atau bisa sesuai selera masing-masing ya. Dan ini hasilnya teman-teman, Masya Allah cantik banget kan. Bukan hanya penampilannya yang cantik, tapi rasanya juga enak, lembut, gurih, dicampur dengan rasa manis dari ubi ungunya tadi. Ini recommended banget deh teman-teman buat ide jualan ataupun buat isian snack box atau untuk suguhan pas arisan. Pokoknya wajib banget deh untuk dicoba. Karena cara buatnya mudah dan simpel, bahan-bahannya juga ekonomis, bisa didapatkan dimanapun di toko-toko terdekat. Saya yakin teman-teman pasti bisa membuatnya. Akan lebih nikmat kalau disajikan pas dingin-dingin ya teman-teman. Ini bisa disimpan di kulkas dulu selama 30 menit baru bisa dinikmati. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.